Ketika mereka melakukan pertemuan tersebut, secara kebetulan mereka bertemu dengan sekelompok waria Filipina yang berjumlah 20 orang. Jadi papasan gitu geng mereka. Waria Thailand di saat itu yang masih merasa kesal dan ya belum selesai gitu ya dengan emosinya, langsung nyamperin tuh. Disamperin itu waria Filipina dan mereka langsung dilabrak oleh para waria Thailand. Nah akhirnya karena basic dari masing-masing mereka memang abang-abang gitu ya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, hari ini pembahasannya aduh, seru nih, seru. Aduh, minum dulu ya, ngopi dikit ya kan karena gue syutingnya pagi hari ini. Geng, ini pembahasan hari ini memang agak sedikit sensitif, tapi di sini gue ingatkan kepada kalian, tujuan gue membuat konten ini hanya untuk informasi. Kalau kalian bilang ada edukasinya apa enggak, ya itu kembali kepada kalian lagi. Karena ini benar-benar informasi atas fenomena yang sedang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Thailand gitu ya. Dan semoga informasi ini bisa kalian jadikan sebuah pembelajaran untuk kedepannya gitu. Ya, gue juga nggak tahu sih pelajaran seperti apa yang bisa kalian convert dari pembahasan kita hari ini, tapi yang jelas ini tujuannya nggak untuk menyudutkan siapapun dan murni hanya untuk informasi, oke? Lagi viral di sosial media nih geng tentang sebuah video yang memperlihatkan keributan antara kaum lagi bete ya sis kita gitu ya, sis tapi abang-abang gitu melawan sis abang-abang dari negara lain. Jadi ini pertikaian antara dua kelompok waria yang terjadi di Thailand, yang mana kelompoknya itu berbeda negara, yang satu dari Thailand memang, yang satu lagi dari Filipina. Buset, international fight ini ya, harusnya nih ada nih di UFC. Nah peristiwa ini terjadi gara-gara mereka saling berebut lahan untuk mencari pelanggan. Jadi tempat mangkalnya itu jadi rebutan gitu geng. Pada awalnya gue lihat video ini ya gue kira mungkin nih gara-gara kesalahpahaman satu atau dua orang. Ternyata enggak, yang ribut itu satu gengnya gitu ya, satu kelompok lawan kelompok lain. Jadi mereka bener-bener rame banget. Yang mana hal ini mengingatkan gue pada fenomena kasus-kasus perebutan lahan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan yang sering rebutan lahan itu antara kelompok-kelompok preman ya kan, preman lawan preman untuk memperebutkan wilayah parkir misalkan, atau ngerebutin siapa yang jaga tanah gitu ya. Itu sering di Indonesia, tetapi ini epic banget di Thailand. Justru gengnya itu adalah geng waria yang saling berebut lahan untuk mangkal, untuk mencari abang-abang yang pengen enak-enak. Nah di dalam pertikaian itu kita bisa melihat sisi kelaki-lakian mereka akhirnya muncul geng. Mereka saling dorong, mereka saling memaki di sana, saling jambak, pokoknya bener-bener bikin pihak keamanan atau polisi setempat jadi kewalahan. Untuk membahas hal ini, mungkin nanti kita bakal bahas perihal ya kenapa di Thailand ini banyak banget warianya, dan bahkan bisa dikatakan sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar kaum waria di Thailand itu jumlahnya cukup banyak, dan bahkan kita sampai susah untuk membedakan mana wanita asli dan mana waria gitu ya, karena saking cantiknya gitu. Dan dari cerita yang bakal kita angkat hari ini juga gue baru tahu nih bahwa di Thailand itu kaum warianya nggak cuma berasal dari Thailand, tetapi ada kelompok geng waria dari negara lain yang ikut mengadu nasib di Thailand juga. Nah ini gimana nih cerita selengkapnya tentang fenomena yang satu ini? Mari kita bahas secara lengkap di sisi lain. Kita langsung ke inti pembahasan dulu ya tentang fenomena keributan antara waria Thailand dan Filipina.
Sebelumnya nih geng ya, mungkin kalian lihat video ini viral dalam versi pendeknya gitu ya. Mereka di situ udah chaos, sudah saling dorong-dorongan, maki-makian. Nah, ternyata geng, di balik semua itu ada alurnya nih, ada kronologinya. Nah, ini di sini gue bakal menjelaskan rentetan peristiwa sebelum kejadian chaos itu terjadi. Jadi, semua ini berawal dari hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024, tepat di jam 5 pagi. Waduh, subuh-subuh nih. Ketika itu ada beberapa waria asal Thailand yang bertemu dengan beberapa waria asal Filipina di sebuah restoran yang dekat dengan stasiun Nana. Setelah mereka bertemu, di saat itu tidak terjadi apa-apa. Ya paling mereka saling lihat-lihatan aja, terus saling ya ngegosip-gosip satu sama lain. After itu, semuanya saling pulang nih. Nah, pada tidur dah tuh. Kan biasa tuh mereka kerja malam tidur pagi. Pada siang harinya, ketika udah pada bangun, tepat di jam 2:50 siang, tiba-tiba ada seorang waria Filipina yang memposting ejekan atau sindiran untuk waria Thailand di sosial medianya. Nah, ini waria Filipina nggak tahu diri nih, udah tahu nyari makan di negara orang malah ngata-ngatain tuan rumah gitu ya. Lalu geng, para waria Thailand di saat itu membaca postingan tersebut. Ya biasalah dari teman ke teman, mulut ke mulut, di capture, dikirim gitu ya ke grup-grupnya. Nah, mereka nggak terima, mereka merasa malu, diejek, disindir seperti itu. Nah, akhirnya mereka membuat perhitungan dengan geng waria Filipina tersebut. Nah, tapi mereka nggak langsung balas dendam di hari itu. Mereka tunggu sampai esok pagi. Jadi tepat keesokan harinya, di hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, sekelompok waria Thailand mengadakan pertemuan nih. Wah, mereka meeting nih kan. Mereka meeting, ngatur strategi, latihan tembak-menembak, pokoknya gitu dah. Mereka kumpul tepat di jam 9 malam di daerah Sukhumvit Soi 11. Ini koreksi gua kalau salah dalam pengucapan. Nah, lokasinya itu dekat dengan stasiun BTS Nana. Ketika mereka melakukan pertemuan tersebut, secara kebetulan mereka bertemu dengan sekelompok waria Filipina yang berjumlah 20 orang. Jadi papasan gitu geng mereka. Waria Thailand di saat itu yang masih merasa kesal dan ya belum selesai gitu ya dengan emosinya, langsung nyamperin tuh. Disamperin itu waria Filipina dan mereka langsung dilabrak oleh para waria Thailand. Nah, akhirnya karena basic dari masing-masing mereka memang abang-abang gitu ya, keluarlah tuh sisi kelaki-lakiannya. Berkelahilah mereka, di situ ribut lah. Di saat mereka ribut itu, waria Filipina sampai mengacungkan jari tengah, berkata-kata kasar, pokoknya mereka nggak terima banget. Ya padahal aslinya mereka yang cari masalah duluan. Di dalam perkelahian itu, mereka saling jambak, terus tarik-tarikan tas gitu ya. Nah, waria Thailand ternyata kalah di dalam perkelahian pertama itu. Mereka sampai luka-luka dan banyak barang mereka yang dijarah oleh waria Filipina, diambil gitu. Tapi dari informasi lain dikatakan, waria Filipina sebenarnya nggak ngambil barang waria Thailand. Mereka tuh cuma narik, terus ya udah dibuang gitu geng. Ya namanya juga lagi berantem, nggak kontrol kan. Dan kebetulan banyak orang di sekitar yang dikabarkan orang-orang tersebutlah yang mengambil barang-barang milik waria Thailand. Jadi waria Filipina nggak mengakui mereka mengambil barang. Atas insiden tersebut, waria Thailand akhirnya mengadukan kejadian ini ke pihak kepolisian dan mempublikasikan kejadian ini ke media sosial. Nah, lalu asal kalian tahu geng, solidaritas kelompok waria yang ada di Thailand itu sangat erat, sangat kuat. Ya, kalau di Indonesia kan yang erat dan kuat itu abang-abang ojol sama ormas gitu ya. Itu udah pasti tuh. Kalau ada satu yang kesentuh, woi, bisa rame ya kan. Tapi kalau di Thailand, warianya ya, sikap gitu ya kan. Kalau satu luka harus rasain sakit semua. Wah, maju. Wah, itu waria Thailand tuh. Nah, lalu geng, akhirnya isu ini gara-gara diviralkan di sosial media membuat waria-waria Thailand lain ikut bergabung dengan teman-temannya untuk melakukan balas dendam. Wah, seru nih. Seru nih. Ini kayak Ground Zero gitu ya. Kayak Ground Zero yang ya film-film itu, geng. Nah, lalu kan waria Thailand itu udah lapor ke polisi. Dua waria Filipina yang terlibat perkelahian akhirnya ditangkap oleh polisi Thailand. Dan hal itu ternyata menyulut emosi teman-teman waria Filipina lainnya. Mereka juga nggak terima teman mereka ditangkap oleh polisi. Nah, namun di sisi lain, waria Thailand mengklarifikasi. Salah satu dari mereka mengatakan kalau kelompok waria Thailand itu sudah bekerja di sekitar jalan Sukhumvit Soi 11 selama bertahun-tahun lamanya. Namun entah bagaimana bisa, kok waria Filipina jadi nyerobot lahan. Tiba-tiba kelompok mereka datang tanpa izin lalu menyewa hotel yang sama dengan para waria Thailand. Dan mereka ya nyari nafkah atau nyari para pelanggan di sana. Jadinya hal ini membuat
kelompok waria Thailand jadi kekurangan pelanggan. Ya ditambah lagi kan secara fisik mereka kan mirip-mirip ya, namanya juga kita orang Asia gitu ya. Ya kalau misalkan kita berangkat ke Thailand juga ya lo pada nih jadi waria di Thailand nih, mirip lo sama orang Thailand, sama waria Filipina mirip tuh. Jadinya pelanggan apa ya? Jadinya pelanggan ya pada pengen nyicip sini nyicip sana. Waria Thailand jadi berkurang cuannya. Disitulah dia nggak terima. Terus kelompok waria Thailand juga mengatakan waria Filipina ini orang-orangnya beringas gitu. Mereka itu sering kumpul di depan hotel, tempat di mana mereka saling mencari pelanggan gitu ya. Dan waria Filipina sering sekali mengejek sambil bergosip untuk waria-waria Thailand, dan hal itu membuat para waria Thailand jadi risih. Dan terkadang mereka ini sudah semakin parah. Ada beberapa kasus dikatakan waria Filipina ketika mereka ngumpul sekelompok gitu, terus mereka bertemu dengan satu atau dua waria Thailand. Nah, mereka itu melakukan tindakan kekerasan kayak dikatain, terus ditendang, dan bahkan mereka itu dihina-hina sambil disuruh cabut, disuruh pergi dari lokasi tersebut. Nah, waria Thailand kan yang merasa itu negaranya, itu daerahnya, dia sudah mencari pelanggan di situ dari sesepuhnya dulu, nggak terima lah gitu kan, harus dilawan gitu, kata kelompok waria Thailand. Lalu akhirnya setelah adanya pertikaian di awal, terus juga sudah ada waria Filipina yang ditangkap dan kelompok waria Thailand lain yang sudah keburu panas gara-gara melihat berita viral itu, akhirnya mereka melakukan pertemuan lagi. Mereka mengatur pertemuan melalui sosial media seperti Instagram dan Telegram, dan mereka memilih untuk berkumpul di hotel tempat tinggal waria Filipina yang berada di Jalan Sukhumvit Soi 11 dan di depan kantor polisi Lumpini. Nah, karena memang daerah situ yang tadinya dikuasai waria Thailand sudah dikuasai oleh waria Filipina. Dan kalian tahu apa, geng? Ini ngeri banget sih, sumpah. Lebih parah dari ormas di Indonesia sih kalau kata gue. Ada 2000 waria Thailand yang datang dari seluruh penjuru Bangkok menuju ke depan hotel tersebut untuk bikin perhitungan dengan waria Filipina. Merinding gak lo? Gue bukan merinding jumlah orangnya sih, jumlah warianya. Anjir. Gila, itu ngabisin berapa bedak Kelly tuh ya. Tahu gak sih bedak Kelly? Lo pasti tahu dah. Nah, lalu waria ini gak cuma berasal dari Bangkok, ada juga dari daerah-daerah yang sekitarnya, makanya jumlahnya sampai 2000. Ada yang paling jauh, waria yang datang itu dari distrik Sri Raka, Provinsi Konburi. Mereka semua berkumpul di hari Senin pada jam 9 malam, dan tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menyelesaikan masalah dengan waria Filipina karena dianggap sudah merendahkan waria Thailand. Dan waria Thailand ingin mengembalikan harga diri mereka yang direndahkan di sosial media dan menuntut agar lembaga terkait mengawasi kegiatan warga asing di Thailand, terutama dalam hal persaingan dalam pekerjaan. Oh ya, walaupun pekerjaannya modelan begitu gitu ya, cuman mereka tetap meminta ya pemerintah kontrol dong, jangan sampai pelanggan kita berkurang cuma gara-gara ya pekerja asing gitu ya. Anjir, pekerja asing, gue agak geli sih. Nah terus geng, setelah mereka berkumpul di depan hotel yang dimaksud, mereka juga datang menuju ke kantor polisi Lumpini untuk mengikuti proses perkembangan kasus kekerasan waria Filipina, karena hanya ada 2 waria Filipina yang ditahan, sementara yang mereka tahu pelakunya itu ada 20 orang. Kenapa hanya 2 yang ditahan? Dan masalah ini semakin viral, semakin besar, masuk ke media-media yang ada di Thailand, sampai ada 2 korban waria Thailand yang merupakan korban dari serangan waria Filipina itu melakukan konferensi pers di hari Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Nah, di dalam konferensi pers itu mereka mengungkapkan rasa kecewanya karena banyak waria dari Filipina yang secara ilegal bekerja di Thailand merebut lahan bekerja mereka. Nah, lalu mereka juga mengatakan mereka kecewa pada polisi Thailand karena hanya menangkap 2 waria tadi, padahal aslinya yang dibawa ke kantor polisi itu 4 orang, tapi yang 2-nya dilepas. Dan padahal pelakunya 20 orang, bukan 2 atau 4 orang. Nah, lalu waria Thailand ini juga mengatakan mereka mendesak petugas imigrasi untuk mencari tahu mengapa begitu banyak waria Filipina yang menginap di hotel yang terletak di Sukhumvit Soi 11 dan menyelidiki apakah waria Filipina itu sudah tinggal secara ilegal atau melampaui batas masa berlaku visa yang mana hanya memperbolehkan mereka untuk tinggal selama 30 hari sejak kedatangan pertama mereka di Thailand. Dan biasanya juga mereka memakai visa turis, bukan visa kerja. Tetapi kok bisa mereka ngambil pelanggan-pelanggan dari waria Thailand?
Nah, lalu di sisi lain nih geng, waria-waria Thailand yang semakin hari semakin banyak berdatangan ke titik kumpul itu membuat pihak kepolisian jadi kewalahan. Mereka setiap hari melakukan patroli dan memastikan tidak akan adanya kericuhan lagi. Di saat itu polisi juga serba salah. Mereka mencoba untuk berkomunikasi dengan waria Filipina, tetapi tidak ada satupun waria Filipina yang berani keluar dari hotel. Mereka bersembunyi seharian sampai nggak makan geng, karena mereka takut kalau keluar dari kamar mereka akan diamuk oleh massa dari waria-waria Thailand yang jumlahnya ribuan orang yang sudah menunggu mereka di bawah. Wah, deg-degan parah tuh. Dan hal ini bukan tanpa alasan ya. Di hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 itu, pas subuh-subuh hari nih masih subuh buta gitu ya, jam 3.30 pagi, ada 2 orang waria Filipina. Mereka tuh lagi lapar, pengen beli makan. Nah, mereka langsung dikepung sama ratusan waria Thailand di depan hotel tersebut dan mereka dikeroyok habis-habisan. Kericuhan nggak bisa dihindarkan karena jumlah waria Thailand yang sangat banyak, polisi pun nggak berani melerai. Nah, di dalam situasi itu semakin chaos dan tidak terkendali karena sekitar jam 3.50 pagi, pihak kepolisian itu sudah mencoba memindahkan beberapa orang waria Filipina dari hotel tersebut, tetapi dihalangi oleh para waria Thailand yang terus berteriak, "Thailand, Thailand, Thailand," katanya. Wah, gila deh. Nah, mereka juga meminta para waria Filipina itu untuk segera keluar dari hotel supaya mereka bisa hantam rame-rame. Lalu akhirnya pihak kepolisian berhasil mengeluarkan beberapa waria Filipina dan waria Thailand itu seperti zombie-zombie ya, langsung berkerumunan mengejar sambil melemparkan botol dan batu. Waduh, kacau. Lalu akhirnya kondisi bisa sedikit terkendali ketika pihak kepolisian berhasil mengamankan beberapa waria Thailand dan mengamankan waria Filipina. Nah, dari kedua kelompok ini dimintai keterangan dan polisi mencurigai bahwa ada mafia di belakang ini. Yang mana mafia ini yang mengendalikan perbisnisan prostitusi waria di Hotel Sukhumvit Soi 11 tersebut. Lalu pihak kepolisian juga memeriksa beberapa CCTV yang ada di lokasi untuk mencari tahu akar permasalahan ini. Karena pihak kepolisian sangat didesak dan dituntut untuk menangkap 20 orang pelaku yang pertama-tama tadi. Nah, tapi pihak kepolisian jadi bingung nih gimana cara cari warianya. Jumlah warianya banyak banget gitu kan. Nah, akhirnya polisi mencoba untuk memeriksa CCTV dan beberapa bukti-bukti lain. Nah, lalu pihak kepolisian mendapatkan fakta bahwa memang banyak dari waria Filipina ini yang ternyata datang ke Thailand itu menggunakan visa turis dan mereka sebenarnya tidak punya hak atau tidak bisa bekerja untuk mencari pelanggan di Thailand karena mereka datang ke sana sebagai turis, terus juga batas tinggalnya memang 30 hari. Dan ternyata jumlah mereka di Thailand sangat banyak. Nggak cuma hanya di Hotel Sukhumvit Soi 11 itu aja. Mereka tersebar di banyak hotel-hotel lainnya. Lalu geng, dari keterangan beberapa waria Thailand, ini waria Thailandnya memang agak baik gitu ya. Mereka bilang memang sebelum-sebelumnya udah ada pertikaian antara waria Thailand dan Filipina. Tetapi ini yang paling chaos. Dari sebelum-sebelumnya itu nggak pernah yang sampai berantem kayak gini dan sampai ribuan waria Thailand tuh turun ke jalan. Nah, mereka menganggap kalau yang kali ini nih udah sangat kelewatan. Waria Filipina sudah berbuat yang ya jauh di luar batas lah, yang membuat waria-waria Thailand jadi nggak terima. Dan dari informasi yang gue dapatkan nih ya, disebutkan insiden ini dinamai dengan Thai Kathoey Veterans Day atau dalam bahasa Indonesianya disebut Hari Veteran Kathoey Thailand. Kathoey atau tulisannya Kathoey itu adalah istilah di dalam bahasa Thailand yang mengacu kepada seorang wanita trans atau laki-laki feminim yang ada di Thailand. Banyak waria Thailand yang mengatakan kalau pertemuan tersebut tidak terorganisir dan tidak ada yang meminta. Karena mereka hadir memang dorongan keinginan mereka sendiri untuk mendukung 6 waria Thailand yang diserang oleh 20 waria Filipina. Jadi mereka nggak terima, makanya mereka ya solidaritas yang sangat kuat dan mereka pun berkumpul. Nah, lalu geng, dituliskan nih di dalam sebuah media The Standard dikatakan konflik antara waria Thailand dan Filipina ini adalah contoh nih bagaimana lemahnya hukum di Thailand yang tidak bisa menangani masalah ketenaga kerjaan lintas negara secara hukum. Ya, mau gimana lagi? Kita kan udah sempat bahas sebelumnya ya. Nih kalian bisa cek nih gimana nyentriknya Raja Thailand gitu. Raja Thailand itu memang aduh, gue nggak tahu deh. Dia aja di Jerman pakai tank top lah, waduh, pokoknya konyol dah nih orang. Begitulah keadaan Thailand sekarang. Jadi kalau secara hukum kayaknya lemah banget, sehingga banyak orang-orang luar yang menggunakan celah tersebut, termasuk waria Filipina. Mereka sampai bisa menjalankan bisnis gitu-gituan di Thailand secara ilegal, sehingga menyebabkan persaingan antara sesama waria di sana. Dan asal kalian tahu, geng, memang di Thailand itu kan sebebas itu. Banyak pekerja-pekerja gitu-gituan, tetapi mereka
itu tidak terlindungi oleh hukum. Jadi nggak ada mekanisme hukum yang jelas untuk menanggulangi permasalahan kerja di lingkungan gitu-gituan. Dan sehingga kalau ada tindakan kekerasan yang terjadi kepada mereka, ya mereka tidak akan terlindungi oleh hukum. Nah, oleh karena itu makanya sering terjadi kekerasan terhadap para pekerja-pekerja yang seperti ini. Nggak cuma dari kalangan waria doang, yang cewek beneran juga sering menerima tindakan kekerasan. Nah oke, itu dia permasalahan konfliknya gitu ya. Sekarang gue pengen ngajak kalian untuk masuk ke dalam pembahasan, mengapa sih di Thailand itu banyak banget warianya? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Apakah ini menjadi hal yang lumrah di sana? Atau justru ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan yang sudah seharusnya ditangani oleh pemerintah sana? Kita bahas. Nah, jadi geng, kalau kita membahas Thailand gitu ya, Thailand ini udah kayak Korea Selatannya Asia Tenggara gitu. Kenapa? Karena kalau untuk urusan operasi plastik itu di Thailand lah pusatnya kalau di Asia Tenggara. Jadi pusat kecantikan di sana memang banyak banget. Terus gak heran kenapa perempuan-perempuan Thailand itu cantik-cantik. Jangankan perempuannya, abang-abang yang berubah menjadi perempuan pun cantik-cantik juga. Lalu ada sebuah keunikan yang berbeda dari negara lain di Thailand, yaitu di Thailand terkenal dengan mengakui banyaknya gender. Ya kalau di Indonesia yang diakui ya laki-laki dan perempuan. Kalau di Thailand itu lebih ada spesies lain lah ibaratnya kalau di sana. Di Thailand ini ada 18 gender yang diakui oleh negara tersebut, geng. Di antaranya ada laki-laki, perempuan, terus ada Tom yang merujuk kepada seorang perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki atau mungkin yang lebih kita kenal tomboy gitu ya. Terus ada lagi D atau DEE yang merujuk kepada seorang perempuan yang menyukai Tom. Lalu ada lagi Tom Gay yang merujuk kepada seorang perempuan yang menyukai Tom dan D, dan masih banyak pembagian lainnya. Pokoknya totalnya ada 18. Nah, karena pengakuan gender yang beraneka ragam inilah, jadi nggak heran kalau di Thailand kita bisa menemukan beraneka ragam penampilan orang-orang. Dan orang-orang di sana juga tidak mempermasalahkan. Ya nggak seperti di negara kita kalau ada yang berpenampilan berbeda gitu ya. Misalkan laki-laki penampilannya agak ke perempuan-perempuanan, biasanya bakal diliatin. Nah, kalau di Thailand tuh udah biasa banget. Saking banyaknya transgender di Thailand, sampai-sampai Thailand ini dianggap sebagai ibu kota transgender dunia karena saking banyaknya gender-gender yang diakui di sana. Dan Thailand sendiri menjadi surga untuk orang-orang yang ingin operasi bagian anunya. Jadi kalau mau berubah gender, ke Thailand surganya. Terus banyak juga nih orang-orang dari berbagai belahan dunia yang memilih untuk menetap di Thailand dan menjadi seorang transgender. Ini semua dikarenakan karena banyaknya layanan kecantikan yang terbilang murah tetapi berkualitas, sehingga kalau orang-orang yang memilih berganti gender ini untuk tetap melakukan perawatan, ya mereka lebih gampang mendapatkannya di Thailand. Kalau dibandingkan dengan Korea Selatan, Thailand jauh lebih murah dan kualitasnya juga nggak kalah. Tapi geng, ada satu yang unik nih. Walaupun mereka di sana gendernya ada 18 gitu ya, tetapi mereka sebagai negara yang masih menganut budaya ketimuran, itu peran gender tradisional masih ada di Thailand, yaitu seperti laki-laki yang seharusnya bekerja untuk mencari nafkah dan para perempuan yang berada di rumah untuk merawat anak-anak mereka. Itu masih ada yang menganut pemahaman itu di Thailand. Namun makin kesini, semakin lama anak-anak muda di Thailand mulai mengekspresikan gender secara berbeda dan menentang gagasan mengenai gender yang memiliki perannya masing-masing, karena menurut mereka gender itu adalah sebuah konstruksi sosial. Dan budaya mengidentifikasi gender di Thailand itu ternyata udah berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad ke-14. Nah, kalau di Indonesia kita melihat komunitas lagi bete itu agak sedikit tabu dan baru-baru ini mereka go public gitu ya, terlihat di mana-mana. Tapi kalau di Thailand udah dari lama. Komunitas lagi bete yang mungkin di zaman itu namanya belum lagi bete, itu udah muncul sejak selesainya Perang Dunia Kedua. Pasti akan timbul pertanyaan, kok bisa fenomena seperti itu terjadi? Kok bisa Thailand lebih cepat membentuk sebuah komunitas lagi bete, sementara di negara-negara lain di dunia ini baru kita dengar beberapa tahun belakangan? Nah, ternyata ini semua karena faktor agama atau keimanan. Nah, kenapa bisa agama? Nah, ini sebenarnya statement ini bukan datang dari gue ya, geng. Ini hasil dari research yang kalian bisa cek sendiri. Ini jelas banget. Nah, dikatakan di Thailand itu agama mayoritasnya adalah agama Buddha memang. Dan agama ini dianut di Thailand sekitar 800 tahun yang lalu, dan saat ini ada sekitar 95% penduduk Thailand yang menganut agama Buddha. Dari sumber yang gue dapatkan, ini koreksi gue kalau salah gitu ya. Di dalam ajaran Buddha tidak ada gagasan gender secara umum. Jadi, transgender juga didefinisikan dengan baik di dalam kitab Buddha, yang mana penjelasannya itu
itu sangat jelas di dalam beberapa cerita yang ada. Menurut seorang sejarawan yang bernama Peter Jackson, gagasan gender di Thailand bercampur dengan pemikiran agama Buddha itu sendiri dengan cara yang unik. Nah, jadi dari beberapa statement yang gue dapatkan ya dari sumber berita dikatakan karena di dalam kitab agama Buddha sendiri tidak ada larangan untuk membeda-bedakan gender, akhirnya lahirlah pemahaman tentang gender yang sangat banyak di Thailand. Nah, tapi untuk statement ini kalian boleh kritik, boleh koreksi gue kalau memang ada kesalahan gitu ya, karena gue mendapatkan dari beberapa sumber doang. Mungkin kalian yang teman-teman penganut agama Buddha jauh lebih paham tentang hal ini. Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Nah terus geng, walaupun di Thailand banyak yang menerima tentang kebebasan gender, tapi ada juga yang menolak. Gak sedikit juga yang menolak perihal ini. Ada penduduk Thailand itu percaya bahwa transgender itu harus membayar kesalahan mereka di kehidupan masa lalu. Nah ini dimaksudkan kepada ajaran agama Buddha yang menganut reinkarnasi, yang mana ketika kita meninggal, kita tidak lantas benar-benar meninggal, tapi akan terlahir kembali. Nah itu dipercaya di dalam agama Buddha. Ya mungkin perbedaannya dengan agama Islam, di agama Islam dipercaya setelah kita meninggal, nantinya kita akan menghadapi hari pembalasan dan kita akan hidup kekal antara masuk surga atau neraka. Nah mungkin perbedaannya kayak gitu. Tapi kalau di dalam agama Buddha dianggap terlahir kembali ke dunia ini dalam bentuk manusia yang berbeda, tetapi ya masih membawa jiwa yang sama. Hanya saja di kehidupan selanjutnya itu mereka dianggap sedang menjalankan penembusan dosanya di masa lalu. Makanya banyak transgender yang ada di Thailand dianggap oleh sebagian besar orang Thailand itu adalah reinkarnasi dari sosok mereka di masa lalu yang harus membayar dosa-dosanya. Kurang lebih pemahamannya kayak gitu. Kebebasan gender dan penerimaan atas dasar agama yang ada di Thailand lantas tidak membuat para transgender ini merasa aman di Thailand. Jadi sama aja kayak di negara-negara lain, mereka itu mendapat penindasan, mendapat diskriminasi karena perbedaan tampilan mereka. Ya tapi bedanya dengan negara lain, jumlah mereka jauh lebih banyak di Thailand. Jadi kalau ada yang mendiskriminasi, mereka masih bisa melawan karena jumlahnya yang banyak. Ya tapi tetap aja, ya kayak di negara kita juga, ngelihat orang yang gemulai dikatain bensong atau apalah gitu ya. Pokoknya yang jelas kayak gitu. Sama aja. Terus yang lebih gilanya lagi ya, segitu banyaknya transgender yang ada di Thailand, tapi mereka mengalami banyak kesulitan, terutama untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, sampai pekerjaan. Nah, jadi meskipun diakui, nyatanya mereka juga tidak mendapatkan hak yang sama dengan warga Thailand yang bergender normal, laki-laki dan perempuan. Dan kasus diskriminasi untuk para trans ini tidak terjadi 1-2 kali loh di Thailand geng, walaupun jumlah mereka banyak. Jadi ada satu cerita pada tahun 2019, seorang laki-laki yang sudah merubah bentuk tubuhnya, sudah merubah penampilannya menjadi seorang trans, dia kehilangan KTP. Saat dia ngurusin KTP-nya, di sana di KTP-nya tertulis kalau dia adalah seorang perempuan. Lalu di saat dia mencoba untuk mendatangi kantor pemerintahan untuk ngurus KTP, di saat itu dia malah diledekin sama petugasnya. Dikatain bagaimana caranya dia bisa ganti itunya, terus foto dia yang lama dibanding-bandingin sama dia yang sekarang. Pokoknya benar-benar didiskriminasi. Terus jangan salah geng, untuk menjadi seorang transgender di Thailand itu dimulai sejak dini bahkan. Siswa-siswa di sekolahan juga ada yang sudah menjadi trans. Dan selama mereka di sekolah, terkadang mereka juga mendapatkan intimidasi dan diskriminasi. Padahal nih ya, di Thailand itu mereka memiliki infrastruktur umum, infrastruktur publik yang cukup mumpuni, mulai dari layanan kesehatan sampai dengan sekolah. Tetapi realitanya ada perusahaan asuransi swasta yang menolak perlindungan bagi kaum trans atau hanya memberikan asuransi sesuai dengan jenis kelamin mereka sejak mereka lahir. Sehingga hal ini menyulitkan mereka untuk memenuhi syarat dalam mendapatkan layanan tertentu. Nah, jadi jumlah para waria atau trans ini di Thailand yang sangat banyak tidak menentukan hidup mereka nyaman. Nah itu dia geng pembahasan kita hari ini tentang apa yang terjadi di Thailand. Semoga ini bisa menjadi informasi yang baik buat kalian. Dan silahkan tinggalkan komentar di bawah tentang opini kalian mengenai pembahasan kita hari ini.